Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anisha Septiana dengan NIM 150462001 dari Prodi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Universitas Negeri Jakarta. Di sini saya akan mempresentasikan hasil poster yang telah saya buat dari tugas ketahanan keluarga dengan dosen pengampu Ibu Dr. Uswatun Hasana MSI dan Ibu Huriatun Kabaro MSI. Saya mendapatkan isu terkait pemahaman seorang ibu tentang status gizi anak dan saya mengangkat judul yaitu kasus stunting karena kurangnya pengetahuan ibu tentang status gizi anak di Nusa Tenggara Timur. Nah, mengapa saya memilih judul tersebut? Karena seperti yang kita ketahui bahwa stunting saat ini merupakan suatu hal yang genting dan harus dicegah, serta stunting juga ada kaitannya dengan status gizi pada anak. Dan mengapa saya memilih Nusa Tenggara Timur? Karena menurut hasil survei Kementerian Kesehatan RI pada tahun 2021, diketahui bahwa prevalensi stunting yang tertinggi di Indonesia pada tahun 2021 yaitu di Nusa Tenggara Timur dengan persentase 37,8%. Baik, di sini ada poster yang telah saya buat, yaitu tentang kasus stunting akibat kurangnya pengetahuan ibu tentang status gizi pada anak, dengan pembuatan dari dosen pengampu Dr. Uswatun Hasana MSI, Ibu Huriatun Kabaro MSI, dan saya sendiri Anisha Septiana pada Prodi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta. Nah, dari yang poster yang telah saya buat dan data-data yang sudah saya cari dari berbagai sumber, terdapat latar belakang dari kasus ini, yaitu yang pertama ada anak stunting merupakan hasil kronis gizi buruk dan kondisi yang kurang baik. Yang kedua, ibu itu hanya menganggap anak sekedar kenyang, maka kebutuhan gizinya itu sudah terpenuhi. Padahal makanan anak harusnya dipastikan terdapat gizi seimbang dan menurut panduan isi piringku. Nah, terus juga latar belakangnya itu banyak ibu yang tidak meyakini bahwa stunting ini bisa terjadi akibat pola makan yang salah, sehingga meremehkan dan tidak mencegahnya sejak awal. Nah, dari data-data yang sudah saya cari, serta jurnal yang saya cari juga, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi atau menyebabkan kurangnya pemahaman ibu tentang status gizi anak. Yang pertama itu ada tingkat pendidikan ibu. Nah, menurut Yuliana dan Hakim tahun 2019, tingkat pendidikan itu mempengaruhi pola konsumsi makan melalui cara pemilihan bahan makanan dalam hal kualitas dan kuantitas. Nah, dalam tingkat pendidikan ini berkaitan dengan pengetahuan gizi yang dimiliki ibu, karena semakin tinggi pendidikan ibu, maka semakin juga pemahaman dalam memilih bahan makan maupun sebaliknya. Jika tingkat pendidikannya ibu rendah, pemahaman ibu dalam memilih bahan makanan pun bisa kurang. Nah, yang kedua itu faktornya ada status pekerjaan ibu. Dengan ibu yang bekerja di luar rumah setiap hari, maka ibu tidak dapat mengawasi secara langsung terhadap pola makanan sehari-hari anak balitanya. Nah, seperti yang kita ketahui, status pekerjaan ibu itu ada dua, pekerja ibu dengan status pekerjaan bekerja dan ibu yang tidak bekerja. Seperti yang tadi dikatakan bahwa jika ibu bekerja di luar rumah, maka ibu tidak dapat mengawasi secara langsung terhadap pola makanannya karena biasanya ibu yang bekerja itu menitipkan anaknya pada penitipan anak ataupun pada neneknya gitu. Dan sebaliknya jika ibu yang tidak bekerja itu dia pastinya dapat mengawasi secara langsung pola makan anaknya karena ia sendiri yang memberikan makan dan membuat makanannya. Yang ketiga itu ada faktor pemberdayaan masyarakat. Faktor pemberdayaan ini dimaksudnya adalah kurangnya pemberdayaan perempuan atau sosialisasi dari sektor dan tatanan masyarakat terkait pola makan anak atau keluarga, pola asuh, sanitasi, dan akses air bersih. Dan di sini juga terdapat fishbone, uh, adalah seperti yang tadi saya katakan faktor-faktor di atas. Di sini ada
pendidikan ibu ini terkait dengan pola konsumsi makannya gitu. Terus juga status pekerjaan ibu itu terkait dengan waktunya, dan pemberdayaan masyarakat ini terkait dengan pemikiran ibunya itu sendiri. Dan dari latar belakang maupun kasus di atas terdapat solusi yang dapat dikembangkan, yaitu yang pertama adalah dari keluarga. Dari keluarga ini pemeriksaan kesehatan dan status gizi anak ke posyandu minimal 1 bulan sekali. Selain itu juga keluarga bisa menetapkan menu gizi seimbang untuk setiap harinya sesuai dengan panduan isi piringku. Selanjutnya kalau dari pemerintah setempat itu dapat memberikan sosialisasi dan praktik ukur status gizi anak, dan selain itu juga dapat membuat pojok tentang ibu atau penyuluhan dan konsul gratis masalah ibu dan anak. Selanjutnya, kalau dari masyarakat setempat itu dapat membuat program bagi menu atau sharing menu makanan zat gizi seimbang. Selain itu juga membuat memikir atau peduli sesama baik ibu hamil, menyusui, ataupun calon pengantin. Dan yang terakhir ada dari swasta, yaitu penyediaan program terkait stunting dan dampaknya. Dan dari perguruan tinggi itu bisa memberikan penyuluhan melalui media sosial terkait penyebab, dampak, dan cara cegah stunting. Selain itu juga dapat mengadakan lomba sejauh mana pengetahuan ibu tentang status gizi anak. Dan dari penelitian yang lain juga didukung, yaitu menurut Asmiwati pada tahun 2014, pengetahuan tentang gizi dapat mempengaruhi sikap atau ketidakingintahuan ibu tentang gizi, sehingga hal ini akan berdampak pada tumbuh kembang anak balitanya yang akan mengalami gangguan pertumbuhan seperti halnya stunting. Nah, dari latar belakang dan sumber data maupun faktor di atas, ada beberapa referensi yang saya gunakan untuk mengembangkan poster ini. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.